والتعلم والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله بدرجة آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا من مقلد الأمور كلها بيده وإليه الأمر كله يا فتاه يا عليم فتح علينا فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ikhwanna masalah maghrib dan musta'lim masjid khairul anam. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur sehat walafiat. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah tuntun kita taufik rahmat dan maghfirahnya. Allah karuniakan kepada kita rezeki mudah halal banyak berkah rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak kita saleh dan salehah dan kita berhak pada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak keturunan kita orang-orang yang berilmu hingga bernikmat kita dunia akhirat. Dan Allah karuniakan ilmu yang manfaat untuk kita dan Allah terima amal ibadah kita sehingga Allah karuniakan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jawab hadirin rahimakumullah. Min sifatillah, daripada sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui. Bagaimana Syekh Ahmad Marzuki dalam nazamnya mengatakan wa ba'du fa'ala bi wujubil ma'rifah min wajibillahi asyrina sifat. Wallahu mawjudun qadim al-baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun qadim wahidun wahid qadir murid al-'ilm kulli shay' samil basir wa mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratul iradatu samil basar ayatul ilmu kalamun mustamar. Sifat Allah Subhanahu wa taala setelah kemarin menjelaskan wujudnya Allah Subhanahu wa taala dari segi wujud sifat adanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada dan tidak berbentuk, maksudnya tidak berbentuk. Jadi jangan sampai di akal kita menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, enggak bakalan nyampe akal kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala berbentuk, berwujud, pasti adanya. Cuman kita gambarkan dengan jirim, dengan suatu bentuk atau razab sebagai lambang, maka kita bisa dikatakan menyimpang, takut tergelincir menjadi kufur. Maka agama yang diantaranya dua agama yang enggak berani menggambarkan wujudnya Allah, Yahudi, Islam. Ya. Kalau dibilang orang Yahudi bilang lebih milih mana Muslim dengan Nasrani, misalnya mereka milih Muslim. Kalau dengan Nasrani bagaimana? Mereka mengatakan mereka penyembah berhala. Orang Yahudi mengatakan Nasrani penyembah berhala. Mereka yang mengatakan. Jadi antara Islam dan Yahudi masih menggambarkan Allah itu tidak berwujud, tidak menyerupai dengan segala apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala al-baqa. Allah Subhanahu wa taala kekal. Ya. Al-qidam, wujud qidam, qidam. Allah Subhanahu wa taala al-qidam. Kalau muqaddam yang terdepan. Qidam terdahulu. Jadi kata qidam ini sebenarnya dalam tauhid ada sebagian ahli tauhid yang mengatakan bahwasanya qidam ini dimasukkan menjadi sifat Allah ini dari golongan orang-orang ahli kalam. Ahli kalam ini bukan berarti jago ngomong ya, tapi mereka yang ngerti setiap kata. Sedangkan kalau Asmaul Husna itu dalam Al-Quran, mereka orang-orang yang meneliti Al-Qurannya. Asmaul Husna yang kita apa 99, tapi yang didapati 136 dari nama Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak tertulis di dalam Asmaul Husna. Ya, dan tertulis dalam Asmaul Husna. Tapi jadi ini termasuk orang ahli kalam aja menambahkan akidah. Akan tetapi apa perbedaan antara qidam? Qidam itu terdahulu. Awal yang pertama kali berarti terdahulu. Ada juga kalimat azali. Apa sih perbedaannya? Nah,
Kalau qidam tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Jadi menyangkut al-awwal wal akhir. Kalau kita bilang Allahul awwal wal akhir, Allah yang pertama dan yang terakhir, ini menjadi pertanyaan lagi. Kalau kita bilang al-qidam, Allah terdahulu, tidak ada permulaan, sudah habis perkara. Sedangkan kalimat azali, apa itu azali? Yang enggak berubah, yang enggak tergantung dengan waktu, yang enggak ada perubahan dengan waktu. Beda dengan kita, kita ada perubahan. Makin bertambah umur, tambah tahun, beda lagi. Ya, di tempat mana kita berbeda, di tempat satu tempat kita menjadi pribadi yang berbeda kadang. Allah ini enggak berpengaruh dengan waktu. Ini perbedaan dari ketiganya, al-qidam, awal, dan juga awal. Wa adamul awaliyah wujudi ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak ada permulaannya dari keberadaannya. Jadi pun di zaman dahulu orang-orang kafir suka bertanya kepada Nabi atau kepada sahabat, kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Ini pertanyaan sering ditanya sama orang-orang kafir. Siapa yang menciptakan Allah? Akal manusia gak bakalan bisa. Gak bakal bisa mencerna bagaimana menjelaskan sehebat apapun mereka ilmunya, gak bakal bisa menjelaskan. Terus bagaimana sahabat menjawabnya? Amantu billahi wa rasulih. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi gak semua jawaban itu bisa memuaskan kita. Gak bisa semua jawaban itu gak semua bisa memuaskan kita. Kadang hal-hal di dunia aja membuat kita takut. Ya, bagaimana misalnya pertemuan, gimana sih orang tua kita bisa ketemu? Misalnya yang satu orang Sabang, yang satu orang Merauke, padahal tinggal jauh. Gimana mereka bisa ketemu itu? Itu dilarang dengan akal, itu sulit. Ya. Dan kadang kita nggak tahu. Atau penciptaan sesuatu aja, karena sekarang enak ya, ada YouTube. Kita bisa melihat proses dibuatnya sesuatu barang, kita bisa tahu. Tapi sebelum adanya itu, kita bingung bagaimana. Ini apalagi yang jauh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa digambarkan dengan akal. Dan di akal pun nggak mungkin kita menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mungkin. Nah, ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala memang terdahulu. Jadi tidak usah ada pikiran ini bagaimana kita menggambarkan Allah atau bagaimana kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma disuruh memikir makhluk atau ciptaan Allah. Ai annahu ta'ala la awwala wujudi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaannya, keberadaannya tidak ada. Nanti kalau kita menggambarkan bagaimana ini yang dikatakan tauhid itu paling dilarang dalam tauhid, bertanya tentang masalah tiga. Kaifa Allah? Bagaimana Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Mata Allah? Kapan Allah? Ini tiga pertanyaan dalam tauhid yang dilarang. Gak boleh bertanya Allah di mana, kapan Allah, bagaimana Allah. Ini tidak boleh dalam akal kita pun tidak bakalan. Jadi kalau ada orang salah, mereka beragama, mau apapun agama yang mereka ada, kalau salah dalam menyifati ketuhanan, rusak akal, rusak hati. Rusak akal, rusak hati. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Allah bilang ya, takut nular gitu ya. Ada kemarin ketemu ada satu kaum dibilangnya lagi rame LGBT. Dia nanya, ini takdir Allah buat saya nyaman dengan begini ini terus sebagainya. Ada pengen jawab bagaimana? Saya cuma bilang, kalau seandainya semua Allah tidak menciptakan segala sesuatu ini sia-sia, bahkan lumut aja pun pasti ada manfaat untuk sesuatu. Kalau memang qadratullah itu seperti yang apa yang dia pikirkan, niscaya ke depannya kita gak bakal lihat aja ada binatang.
binatangnya masih tahu dia mau kawin sama perempuan, mau betina ya, agar menghasilkan keturunan. Ini bagaimana caranya? Tapi kita bisa pasang rahim, suntik rahim, ini itu dan sebagainya. Pertanyaan orang yang nggak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, semua dengan tapi. Makanya sahabat itu marah kalau orang siapa menciptakan Allah, jangan kau jawab. Kenapa? Karena dia ada pertanyaan lagi yang bikin dia sendiri akan pusing, membuat dia sendiri itu takhayul, rusak itu akal. Coba katakan amantu billahi wa rasulih. Saya beriman kepada Allah dan Rasul. Miskin kalau melihat kayak gini. Tapi yang kadang lewat mereka, saya taubat sama Allah. Tapi kadang saya begini, bingung kita jawab bagaimana ini kepada mereka. Cuma dia bilang masa kalah sama binatang. Jangan perumpamaan saya bukan binatang, bukan. Masa kalah binatang. Ya, binatangnya masih pengen punya keturunan. Dia tahu incernya yang mana, bukan laki tapi laki dan jantan dan betina ya pasti. Wah kata. Jadi kalau mereka pun seperti ini, otomatis ke depannya manusia nggak ada lagi. Jepang hebat dengan teknologi, tapi Jepang khawatir angka kelahiran menurun drastis di Jepang. Kan semua berarti ada awalnya. Dan manusia ada awalnya. Bagaimana proses kejadian begitu ya? Begitupun manusia ada akhirnya. Nah kalau kita ini sandingkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah sifat yang terdahulu, permulaannya Allah berarti apakah Allah awalnya? Nauzubillah ya. Awalnya tidak ada, kemudian ada, kemudian menjadi lahir, kemudian menjadi dewasa, tergantung dengan waktu. Allah bantah semua itu dalam Al-Quran. Bahkan sering kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illal qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ini sifat Tuhan, enggak ada yang namanya capek, apalagi lupa, lalai, lupa, nabakal. Ini jauh daripada kaidah ketuhanan yang semestinya ada dalam diri dirinya Allah Subhanahu Wa Taala, beradanya Allah Subhanahu Wa Taala. Li'annahu jalla sya'nuhu masdarul hadhil kainat. Karena semua yang ada di muka bumi ini atau di dalam jagat raya ini semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat azali Allah enggak berubah dengan waktu. Ingat. Sifat qidam Allah pun sama, tidak tergantung dengan waktu dan tidak ada awal, tidak ada akhir. Dan sifat azali Allah yang tidak tergantung dengan waktu, ya. Dan terus Allah Subhanahu Wa Taala ini yang terdahulu tanpa ada awalnya. Ada yang terdahulu tanpa ada awal. Ada yang terdahulu tanpa ada awal, tapi yang tadi tiada jadi ada. Misalnya gini. Selain sifat azalinya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini sebelum ada semua makhluk Allah telah ciptakan terlebih dahulu. Nabi Muhammad Allah telah ciptakan nurnya Nabi Muhammad sebelum adanya semua. Jadi kalau dibilang Nabi Muhammad juga sifat azali, tapi beda dengan sifat azalinya Allah. Ya, akan tetapi Nabi Muhammad beda dengan Allah bagaimana? Azalinya Nabi Muhammad tergantung dengan waktu. Ada kelahirannya. Sedangkan semua alam jagat raya ini sudah mengenal Nabi Muhammad bahkan ketika mereka baru diciptakan. Padahal Nabi Muhammad itu belum diciptakan, belum lahir, tapi sudah ada berupa nurnya. Akan tetapi Nabi Muhammad bergantung dengan waktu. Ada masanya dia remaja, masanya dia dewasa, masanya dia menjadi tua, akhirnya menjadi fana. Jadi jangan sampai kita menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala kidamnya ini dengan akal kita berpikir bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini sebelum adanya semua Allah itu bagaimana? Allah itu tidak bakal tercerna oleh akal. Maka ini batasan api tauhid yang enggak semestinya manusia berpikir jauh tentang masalah itu. Walabud ayakuna sabiqan 'alaiha la yuqaddimuhu 'ala syai'. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Hadid ya ayat 3, wal awwalul akhir wa zahir wa batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kalau kita baca Al-Quran itu enggak ada dalam Al-Quran nama Allah, sifat Allah ini tidak bakal.
Yang ada awal akhir zahir batin. Cuma itu. Terus ahli kalam memasukkan sifat qidam. Karena kalau ada awal akhir, kita kata Allah tiada permulaan dan tiada akhir. Kan sifat manusia ini berpikir. Setiap awal akhir pasti ada pertanyaan dalam akal. Tapi kalau Allahul Qidam, Qidam itu tidak ada permulaan sama sekali. Bas sudah. Berarti titik, nggak pakai koma, nggak pakai pertanyaan lagi. Tapi dalam Al-Quran ini di surat Al-Hadid, wal awwalul akhir zahirul batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu yang pertama dan yang akhir. Al-zahir wal batin. Allah mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak. Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang ada. Wah, ada sifat Allah. Makanya kalau kita belajar yang tauhid kalau di pondok itu tidak pernah sampai dalam, sampai mendalami. Justru tingkatan tauhid begini Pak, sama dengan ilmu. Yang pertama, ilmu, belajar sifat Allah. Khusus tauhid secukupnya. Yang hati sampai akal kita nggak bisa membantah, dan kita sudah meyakini itu semua. Kemudian ibadah kepada Allah sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya ibadah kepada Allah dengan ilmu yang ada, akhirnya timbul ma'rifat dalam diri. Makanya semua ulama-ulama kita yang mereka menjadi orang yang muqarrabin, mereka jadi orang yang dekat sama Allah. Mereka menjadi orang yang saleh. Soal ilmu sama dengan yang kita pelajari di pondok. Tauhid dasarnya begini. Ya, manusia, Syekh Ahmad. Tegal siapa apa ya? Syekh Ahmad bisa. Saya siapa ya? Tapi Syekh Ahmad itu. Giran ya. Itu kenal ahli tauhid. Itu masya Allah. Makna ahli tauhid di hati, di pikirannya tidak ada pikiran macam-macam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipelajari sama dengan kita. Tapi bagaimana pengamalannya? Ilmu juga begitu. Ilmu semua sama. Bagaimana pengamalannya? Ada yakin apa yang Anda bicarakan, antum semua ini banyak yang tahu. Dan apa yang pembicara mau bawakan apa, banyak dari antum semua yang tahu. Tentang ilmu sholat, ilmu matematika dan lain sebagainya, ilmu ibadah. Akan tapi bagaimana cara kita pengamalannya? Sampai dibilang oleh Imam Haddad, siapa yang beriman kepada Allah di mulutnya, tapi tidak dengan lisannya, di lisannya tapi tidak dengan hatinya, maka dia munafik. Siapa yang beriman kepada Allah dengan lisannya dan hatinya, tapi dia bermaksiat, maka dia munafik. Masya Allah ya, Imam Haddad bilang. Dan mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir di neraka musamah. Narullahil muqadah, yang apinya itu membara. Allati tatlu 'ala al-afidah, yang apinya itu naik sampai ke hati. Alaihim muqsadah, tertutup rapat. Jadi kalau diibaratkan apinya itu membakar di dalam, bukan di luar. Enggak ada apinya keluar dari sini, tapi membakar terus di dalam sampai ke hati. Fi amadin mumaddadah, dan mereka akan diikat di tiang-tiang neraka. Wa aqsamu billahi jahda aymanuhum. Pernah Anda bilang itu? Kalimat itu boleh cari. Wa aqsamu billah. Dalam Al-Quran ini ada di 4 ayat, 4 surat. Surat Al-An'am, surat Al-Maidah, surat An-Nahl, surat An-Nur, sama surat As-Saffat. Ini depannya dimulai wa aqsamu billahi jahda aymanuhum. Mereka bersumpah kepada Allah. Ketika nanti datang seorang utusan yang membawa kebenaran, mereka akan beriman dan mereka akan mengikuti. Akan tapi setelah datang, justru mereka mengingkarinya. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak menjadi seperti umat yang lain, bingung dalam mensifati Tuhannya. Akhirnya banyak mereka yang kurang ajar terhadap Tuhannya. Dan mereka seperti zaman jahiliyah lagi, setiap mereka melihat sesuatu yang tidak ada dalam diri manusia yang keumuman, maka mereka anggap itu Tuhan. Ini yang bahaya. Alhamdulillah Islam masih terjaga.
Dan umat Islam harus mengetahui, maka ini sifat yang wajib bagi umat Islam mengetahuinya. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala al-baqa, kekal. Baqa kekal, al-khulud kekal. Baqa artinya kekal, al-khulud juga maknanya kekal. Bedanya baqa kekal dengan dia kekal selama-lamanya tanpa ada awal. Sedangkan al-khulud yang tadi enggak kekal dikekalkan oleh Allah. Maka di mana kan al-jannatul khulud tadinya enggak ada, kemudian Allah ciptakan jannah, surga. Kemudian Allah kekalkan surga, enggak bakalan binasa. Walaupun dunia ini binasa, surga neraka enggak bakalan. Padahal Allah menciptakannya. Tapi Allah mengekalkannya. Beda dengan kalimat baqa. Kalau baqa ini memang kekal sudah tanpa ada awal penciptaannya. Sedangkan khulud ada awal penciptaannya, kemudian Allah kekalkan. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala ini al-baqa, maknanya kekal. Wal adamu lil qada' li wujudihi ta'ala. Itu tanpa ada takdir, tanpa ada ketentuan, tanpa ada batasnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Innahu ta'ala daimul wujud min ghairi ghayah. Allah Subhanahu wa taala selalu ada tanpa ada akhirnya. Wa qala ta'ala kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada di dunia ini fana. Fata morgana. Tadinya ada, kemudian tidak ada. Kan begitu ya? Semua yang ada. Setiap sesuatu yang berbentuk pasti ada. Bukan wujud ya. Wujud beda dengan wujud yang gambaran dia. Kalau wujud mesti ada bentuk. Lah, Allah tidak. Setiap yang berwujud ada masanya. iPad ada masanya, kita ada masanya. Semua yang berwujud ini pasti ada masanya. Ada masanya dia ada masanya dia tidak ada, atau masanya dia hancur atau tidak bertahan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Jadi semua yang ada ini fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Mana wajhu di sini bukan wajah, tapi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan kita wajah karena ada wujud. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala kullu syai'in halikun. Setiap sesuatu itu binasa illa wajhah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala lahul hukmu wa ilaihi turja'un, dan milik Allah segala hukum dan akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahamin Allah begitu, kita enggak ada yang kekal ya. Yang mau baca apapun ya, masalah yang lain agar menjadi kekal awet muda mungkin, tapi yang namanya mungkin badan ente bisa ya mencegah keriput, tua ini dan lain sebagainya. Tapi dalam enggak bakalan. Kalau kulit wajah yang zahir ini bisa nampak. Karena dulu dapat amalan ya. Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baca syahadat 1150 kali. Tapi baca dalam air. Baca dalam air. Dapat 5 naik, dapat 10 naik, asyhadu an la ilaha illallah. Dapatnya berapa napas kita? Naik sampai 1150. Itu berendam dari jam 7 pagi sampai jam 11. Di tangan berpelipu semua, sampai megang tasbih itu nggak bisa. Megang tasbih nggak bisa. Ada yang teman ngantongin batu kerikil. Itu baca batu kerikil 5 naik lagi, diiketin berapa? Sampai 1150. Dari beberapa orang yang berhasil cuma berapa orang aja. Sisanya lemah. Terus keluar naik ke atas, ada yang lihat, padahal kayu ngapung, udah kayak buaya. Ada yang ini itu dan sebagainya. Tapi kata kalau sudah begitu, insya Allah awet muda. Berarti awet muda. Tapi tetap ya Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa man tu'amil naqisu fil khalqi afala yaqilun." Aku tambahkan ciptaanku, tapi aku kurangi juga. Kita makin dewasa, ada yang nggak bisa jalan, bayi kecil terus. Tapi Allah kurangi juga. Pas sudah dewasa mulai lagi jalan jauh capek. Tertati-tati, mata udah mulai kupingnya, gigi ompong uban deh.
Allah kurangi juga. Jadi itu semua nggak bakalan bisa dirubah. Jangan kayak orang Yahudi yang sekarang ya masih nyari ma'ul hayat ya. Air kehidupan yang ditemuin sama Nabiullah Khidir alaihissalam. Gak bakalan nemu. Ya, ada ulama mengatakan itu adanya di dekat Gunung Qaf. Gunung Qaf yang dua manusia doang yang pernah nemuin Gunung Qaf. Iskandar Zulkarnain sama Nabiullah Khidir alaihissalam. Surveinya enggak. Ya. Bahkan dijadiin film itu, ya, Pirates Caribbean itu. Ya, kalau antum nontonnya, Pirates Caribbean itu ada. Di situ ditemuin air kehidupan. Jadi yang udah tua keriput, jongkok kalau itu minum, ini jadi muda lagi. Ya sebagai khayalan fiktif. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mukhalafatun lil hawadisi. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk ciptaannya. Wa adamu masalatun fi syai'in min al-hawadits. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ada serupa-rupanya. Sama aja enggak bakalan dengan makhluk ciptaan yang ada. Enggak bakalan. Jadi jangan pernah kalau kita dalam tauhid ngomong di hatinya Allah. Kalau dengan perumpamaan ya, di hatinya Allah itu nggak boleh. Allah maha melihat, maha mendengar. Kita boleh kiaskan. Allah mengetahui, Allah melihat. Jangan sampai kita jatuh di pandangan Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong kayak gitu. Jangan sampai kita hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Makna kiasan bukan berarti Allah punya mata. Tapi kalau mengatakan kita harus ada di hatinya Allah, tidak boleh. Karena Allah nggak pernah bilang dalam sifatnya Allah tidak ada. Tapi yang keumuman Allah memberikan sunnahnya kepada apa yang dilakukan manusia kesehariannya. Manusia melihat dengan mata, maka Allah mengatakan Allah maha melihat. Manusia berbicara dengan mulut, Allah pun maha mutakallim, maha berbicara. Tapi kita nggak boleh bayangkan Allah itu mempunyai mulut. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Itu kias, maknanya bantuan Allah lewat bantuan mereka. Kadang pertolongan Allah ada lewat pertolongan hamba-hambanya yang lain. Ya, karena cara terbaik manusia menolong itu dengan tangannya, bukan dengan kakinya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya ada waktunya kita bisa nolong pakai kaki. Misalnya orang terjerembab ke dalam sumur atau ke dalam lubang, nggak kuat, tali nggak ada, tangan nggak nyampe, kita pakai kaki mungkin aja. Itu mah perumpamaan yang biasa kita lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pasti yang terbaik, yaitu dengan tangannya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu bersemayam di arsy. Kita nggak boleh mengatakan Allah itu bersemayam duduk di arsy-Nya. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena nanti akal itu bakalan mencernanya beda. Setiap manusia itu mencernanya beda-beda. Allah maha melihat. Katakan, kamu apa Habib pusing membantah Ustaz, sedangkan Allah sendiri dalam Al-Quran Allah melihat. Berarti situ menyatakan Allah itu punya mata? Tidak. Karena Allah bantah mukhalafatun lil hawadits. Allah berbeda dengan makhluknya. Mata ada banyak macam dari makhluk ciptaan Allah. Iblis matanya beda sama kita. Kalau kita miring gini, dia horizontal ya, berdiri. Mata kambing ini, mata kucing ini, mata ini. Terus kalau mengatakan Allah itu punya mata, seperti mata siapa? Susah lagi. Allah itu maha berbicara, Allah punya mulut, jauh lagi. Mau mulut yang siapa? Makhluk ciptaannya Allah banyak yang punya mulut. Binatang punya mulut semua. Mau mulut yang seperti siapa? Kalau yang diciptakannya sempurna, kita melihat seorang gadis cantik senyumnya, bibirnya kayaknya sempurna itu mulutnya. Laki-laki ada yang mulutnya sempurna. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarnya lebih ngaco lagi udah. Nggak bakalan bisa. Setiap yang makan punya mulut pasti makan, pasti perlu makan. Ya,
Dan setiap yang makan pasti buang kotoran. Nah terus gimana cara kerja Tuhan kalau Tuhan yang lalai? Gitu ya. Kita aja nggak bisa ngawasin anak kita kalau kita lagi mules. Kamar mandi nggak bisa. Nah terus bagaimana Allah mengurus segala-galanya yang ada? Terus Allah bersemayam di arsy. Allah duduk di arsy? Enggak. Bersemayam ini maknanya bukan bersemayamnya para raja di istananya. Bukan. Beda. Oke pun itu Imam Malik pernah tanya, ya Imam, Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah itu bersemayam di arsy. Apakah Allah itu punya tempat di arsy? Imam Malik terdiam, kemudian jawab, al-istiwa ghair majhul wa kaifa ma'qul wa imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah wa ma'dhunuka ila dhalal. Sifat istiwa bagi Allah itu sudah majhul, nggak bisa dibantah lagi dan nggak terakal, nggak bisa bicara. Wa kaifa ma'qul. Bagaimana dengan orang yang berakal untuk mikirin itu tidak bakal bisa. Ya. Wa apa ya? Al-istiwa ghair majhul wa imanu bihi wajib, dan beriman bahwasanya istiwanya Allah itu adalah wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang masalah itu adalah perkara bid'ah. Wa ma'adzunuka, dan tidaklah aku bisa mengira bahwasanya kecuali engkau orang yang tersesat. Jadi kalau dalam agama orang ente jadi ustaz sekalipun, ente ada orang nanya hukum fikih, hukum ini dan lain sebagainya, jawab. Tapi kalau tentang masalah tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak semuanya bisa ente jawab. Cukup amantu billah wa rasulih. Saya beriman kepada Allah dan Rasul. Bas, jangan dijawab macam-macam. Jangan kita seakan-akan so ahli, ya Allah ini begini, Allah ini begini. Manusia itu akalnya berbeda. Jadi Allah bantah juga dalam surat Asy-Syura ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah itu enggak serupa dengan segala apapun, dan Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Wa qala ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang serupa sebanding dengan Allah dalam kuasanya, dalam apapunnya. Maka inilah yang mestinya akal kita tidak usah mencerna apapun dengan apa yang semestinya ini ada dalam sifat Tuhan, nggak ada dalam sifat manusia. Kok kayaknya Allah nggak punya belas kasihan? Jangan samain Allah sama kita. Jangan samain Allah dengan kita. Ya, Dia Muhammad Ta'ala binafsihi. Allah berdiri dengan sendirinya. Wa huwa adamul ihtiyajihi ila makani yaqumu fi. Allah enggak perlu dengan tempat. Ya. Au mahali yahillu bih. Au mawjudi yujidu, bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwahu. Allah enggak butuh dengan apapun. Allah berdiri dengan sendirinya. Tanpa ada malaikat pun Allah mampu mengerjakan segala-galanya. Kemarin kalau ada bilang, kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu bilang inna anzalna, kami yang menurunkan Al-Qur'an. Kok Allah pakai kami, kenapa enggak Allah aja langsung? Gitu ya. Kok kenapa mesti ada bantuan malaikat, kenapa enggak Allah aja langsung? Pertama, nurnya Allah. Nur Nabi Muhammad langsung dari nurnya Allah. Kita diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad. Berarti kita ada saringan. Nabi yang lain semua saringan dari, nggak langsung dari nurnya Allah. Makanya yang kuat menghadap Allah cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi yang lain tidak. Bahkan dulu lawan zana hadzal Quran, kalam itu nurullah. Al-Quran nurullah. Ketika turunkan lawan zana hadzal Quran, dan jabil arad khasyah mutasallim khasyatillah. Hancur lebur takut sama Allah. Udah karena nurnya juga amanat hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Tidak kuat. Manusia aja ketika sakaratul maut, ini baru makhluk ciptaan yang datang, malaikat Israel. Udah sebegitunya mereka ketakutan. Bagaimana kalau Allah Ta'ala yang langsung turun? Dunia ini gak bakalan mampu. Dunia ini gak bakalan kuat nahan nurnya Allah. Bahkan malaikat Jibril yang hebat sekalipun gak kuat. Ada batasnya. Isra Mi'raj dengan Nabi Muhammad gak kuat. Tapi bukan berarti Allah butuh kepada malaikat semua untuk membantunya. Lah,
membantunya untuk kemudahan kita sendiri. Untuk kemudahan kita sendiri. Kalau Allah yang turun langsung, tidak ada semua makhluk di muka bumi ini pun yang kuat menghadapi, berhadapan langsung dengan nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita pahami begitu. Walaupun Allah ngomong inna anzalna, kami yang menurunkan Al-Quran, kenapa Allah pasti bawa selalu kami. Karena Allah beserta malaikatnya, enggak langsung Allah yang turun tangan. Tapi bukan berarti Allah butuh dengan mereka, Allah mampu. Sedangkan sebelum adanya mereka, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan semua tanpa ada bantuan siapapun. Allah jadikan, kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadi. Gitu ya. Tapi kenapa Allah butuh proses? Allah ciptain langit 7 hari. Ada yang mengatakan 6-7 hari. Dia 6 hari. Kenapa Allah mesti menciptakan dengan waktu? Padahal Allah kalau pengen kun fayakun, jadi. Apa urusannya? Kenapa mikirin Allah pengen jadi waktu 6 hari kayak baru jadi langsung? Itulah sifat kehendaknya Allah yang nggak bisa dipaksakan. Yang nggak semestinya kalau Allah mesti begini, Allah mesti begini dan sebagainya. Ya Allah pengen nyiptain kita, kenapa mesti ada laki-laki dan perempuan? Kenapa mesti ada bapak ibu kita? Kenapa nggak langsung aja? Ya Husain, tung jadi, tung jadi. Karena Allah menginginkan adanya proses tersebut. Ya sudah. Begitu ya. Jadi insya Allah pemahaman yang baik akan menimbulkan cara berpikir yang baik. Cara berpikir yang baik akan menimbulkan iman yang kuat. Iman yang kuat, ibadahnya gawi, ibadahnya khusyuk, dan insya Allah ibadahnya ini makbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana wallahu a'lam bis-shawab. Mohon maaf ada yang mau tanya dulu?